Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah memberikan kita nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kehidupan, nikmat panjang umur, dan nikmat-nikmat lain yang kita rasakan hari ini. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa membuat kita lebih dekat kepada Allah, bisa membuat kita banyak melakukan kebaikan, semangat dalam beribadah, sehingga ketika kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan kita digolongkan orang-orang yang beruntung. Selanjutnya yang kedua, setelah kita memuji Allah atas limpahan nikmatnya, kita jangan pernah lupa yakni berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat kepada Rasulullah salah satu tanda cinta kita kepada Rasulullah. Berselawat kepada Rasulullah salah satu tanda bahwa kita ingin nanti di akhirat bersama Rasulullah. Salah satu tanda yakni agar kita diakui sebagai umat Rasulullah, dan juga menjadi tanda bahwa kita kelak di hari kiamat ingin mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbicara tentang kebahagiaan. Setiap kita itu pasti mendambakan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini ada dua macam. Ada yang bersifat duniawi, ada yang bersifat ukhrawi. Tapi saya pada siang hari ini tidak membahas itu dari salah satunya, tapi ingin secara global saja. Yang mana kebahagiaan yang diharapkan oleh setiap muslim di atas muka bumi ini. Kebahagiaan yang memang didambakan oleh setiap muslim. Nah, di dalam agama kita itu dikasih tahu tuh ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Terutama yang kita bahas hari ini adalah kebahagiaan yang Allah kasih kepada kita. Dan tentunya ini bisa kita lihat dan kita rasakan dari ciri-cirinya. Jadi kalau kita memiliki ciri-ciri tersebut yang nanti saya sebutkan, maka berbahagialah. Karena itulah kebahagiaan yang memang Allah berikan kepada kita. Apa ciri yang pertama seseorang dikatakan bahagia? Yang pertama adalah memiliki hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa mensyukuri nikmat itu adalah orang yang paling bahagia di atas bumi ini. Kenapa? Karena dia tidak akan merasa kekurangan. Dia tidak akan merasa kesempitan. Dan dia tidak akan merasa bahwa itu sebuah kesulitan baginya. Kenapa? Karena dia bersyukur. Bersyukur atas semua karunia yang Allah berikan kepada dirinya. Yang kita semua harus yakini bahwa semua pemberian Allah itu tidak ada yang kecil. Tidak ada yang sia-sia dan tidak ada yang tanpa manfaat. Semuanya bermanfaat. Ya. Dan orang yang bahagia memiliki ciri yakni hatinya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku
aku akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Nah, ini ayat yang memang memerintahkan kepada kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ciri yang kedua, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki pasangan yang soleh maupun solehah. Kalau dia laki-laki, maka dia mendapatkan pasangan yang solehah. Kalau dia perempuan, dia mendapatkan suami yang soleh. Nah, sebuah rumah tangga yang di dalamnya ada pasangan yang satu soleh, yang satu solehah, maka bahagia, bahagia, bahagia. Hidupnya itu akan penuh kebahagiaan. Kenapa? Karena orang yang soleh itu tidak lain, setiap aktivitasnya itu penuh dengan kebaikan, itu penuh dengan ibadah. Ya, makanya beruntunglah orang yang memiliki pasangan yang soleh dan solehah. Makanya bagi mereka yang ingin mencari pasangan, carilah pasangan yang soleh, carilah agama sebagai ukuran utamanya. Jangan harta, jangan fisik, ya, apalagi keturunan yang memang keturunan enggak jelas, jangan, ya. Terus yang selanjutnya, ciri orang yang bahagia adalah memiliki keturunan yang soleh dan solehah. Ya, ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Kenapa? Anaknya soleh dan solehah. Karena apa? Karena ketika memiliki keturunan yang soleh dan solehah, maka orang tua akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Anak yang soleh adalah anak yang selalu membuat orang tuanya bahagia, menyenangkan kedua orang tuanya, ya, selalu membuat orang tuanya tersenyum. Karena soleh tadi. Berbeda kalau tidak soleh. Dan tentu, ya, anak yang soleh ini bukan bukan terjadi tanpa akibat, tapi ada andil orang tua di dalamnya. Sebagaimana orang tua ketika proses pembuatan anaknya, bagaimana orang tua ketika anaknya baru lahir, bagaimana ketika anaknya usia sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, dan seterusnya. Bagaimana dalam memberikan keteladanan kepada si anak, bagaimana dalam mengajarkan kepada si anak. Maka orang tua yang saat ini mendapati anaknya soleh dan solehah, berbahagialah. Dan bagi mereka yang saat ini menghadapi ujian berupa anak yang tidak soleh maupun tidak solehah, terus berdoa kepada Allah, terus berikhtiar, terus berusaha. Insya Allah, Allah melihat usaha kita dan usaha tidak pernah membohongi hasilnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang bahagia adalah orang yang mana lingkungannya itu lingkungan yang baik. Ketika dia di rumah, sekitar rumahnya itu orang-orang baik. Ketika dia bekerja, di tempat kerjanya itu orang-orang baik. Ketika dia bersosialisasi di manapun, dia ketemu dengan orang-orang yang baik. Nah, orang yang seperti inilah orang yang bahagia hidupnya. Ya. Jadi kalau tidak menemukan yang baik bagaimana Ustadz? Ya sudah, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, dari keluarga kita, dari pasangan kita untuk menjadi orang yang baik. Ya, jangan mencari, tapi jadilah diri kita orang yang baik itu. Maka kita akan menjadi teladan, kita akan menjadi uswah, ya, uswah keteladanan kebaikan. Makanya beruntung orang-orang yang mendapatkan lingkungan yang baik. Yang
Selanjutnya, yang kelima, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki hartanya halal. Jadi orang yang mendapatkan harta yang halal itu adalah kebahagiaan tersendiri, dan itu sebuah hidayah, karunia dari Allah yang memang Allah menghendaki seperti itu. Berbeda sama orang yang mendapatkan harta yang haram. Ketika itu hartanya haram, maka pasti tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Makanya ayo kita terus berikhtiar, berusaha mencari harta yang halal. Halal bagi kita, halal buat pasangan kita, halal buat anak-anak kita. Ya. Ketika itu yang kita bawa ke rumah, yakni harta yang halal, maka kebahagiaan akan meliputi keluarga kita. Tapi kalau sebaliknya, maka ketahuilah, ya, ketahuilah pasti di situ tidak ada kebaikan dan tidak ada kebahagiaan. Yang terakhir, yang menjadi ciri orang itu bahagia adalah memiliki ilmu yang banyak. Dalam hal ini saya fokuskan, yakni ilmu agama. Kenapa? Karena hanya agama lah yang membuat seseorang menjadi bahagia. Ya, hanya agama lah orang itu menjadi bahagia. Tanpa agama bagaimana? Tidak mungkin orang itu akan bahagia. Mustahil. Mustahil, bohong, orang tanpa agama hidupnya bahagia. Bohong, tidak mungkin. Sampai kapanpun tidak akan ada teorinya, konsepnya bahagia tanpa agama, nggak mungkin. Makanya dalam kesempatan hari ini saya mengajak, ayo kita belajar agama sebanyak-banyaknya. Kita baca buku agama sebanyak-banyaknya. Kita cari guru yang bisa mengajarkan kita agama. Kenapa? Karena agama yang membawa seseorang menjadi bahagia. Baik ketika di dunia, apalagi nanti ketika di akhirat. Ya, sekali lagi, ayo kita belajar agama. Jangan anggap remeh soal ilmu agama. Karena orang masuk surga karena ilmu agama, bukan karena yang lainnya. Dari mana dia tahu itu haram? Dari mana dia tahu itu makruh, itu sunnah? Kecuali dari agama. Oleh karena itu, ayo kita belajar agama. Jangan sampai kita beragama Islam tapi tidak tahu apa itu Islam. Apa itu syariat Islam? Apa itu Al-Quran? Siapa Nabi Muhammad? Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Makanya terus kita belajar. Sampai kapan? Sampai ruh terpisah dari jasadnya. Sampai kapan? Sampai kita masuk ke liang lahat. Sampai kapan? Sampai napas berhenti. Sampai kapan? Sampai terucap oleh orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekali lagi, saya mengajak, mari kita berbahagia dengan cara memunculkan hal-hal yang baik dari diri kita. Hal-hal yang baik dari kita munculkan, perlihatkan, agar menjadi teladan, agar menjadi contoh buat orang lain. Ya, sekarang kita berada pada masa yang memang butuh figur keteladanan. Ya. Kalau kita hanya mencari tanpa menyiapkan diri kita untuk menjadi teladan, ini sulit, ini susah. Ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan kurang berkenan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.